time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Suparso, dosen pengakuatan dan publisiti, serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin semua, perkenankan saya pada hari ini untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat krusial bagi masa depan kita, transformasi ekonomi regional. Saya akan berfokus pada peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi di wilayah kita tercinta, Nusa Tenggara Timur. Hadirin sekalian, Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang menunjukkan momentum yang positif, dengan angka pertumbuhan yang stabil yang menunjukkan upaya kolektif dalam pemulihan dan pembangunan. Namun, kita harus jujur melihat struktur perekonomian kita. Sektor pertanian, perikanan, dan juga kehutanan masih menjadi tulang punggung utama. Hal ini adalah fondasi kekuatan kita. Di satu sisi, dominasi sektor primer menunjukkan kekuatan sumber daya alam kita. Namun di sisi lain, hal ini mengindikasikan bahwa kerentanan kita terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada konsumsi rumah tangga. Hal ini berarti daya beli masyarakat masih menjadi penentu utama dalam pergerakan roda ekonomi Nusa Tenggara Timur. Jadi, untuk mencapai kemandirian, ketahanan ekonomi yang berkelanjutan, Nusa Tenggara Timur harus bertransformasi dalam 3 pilar strategis. Yang pertama, penggunaan nilai tambah sektor primer. Kita tidak boleh puas menjadi pemasok bahan mentah, tetapi kita harus menggeser fokus kita ke volume hasil panen ke nilai produk olahan. Contohnya, kita harus berinvestasi pada pabrik pengolahan rumput laut, fasilitas pengemasan kopi, dan sentra peternakan terintegrasi. Hal ini akan memperpanjang rantai nilai, menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan, dan mengurangi ketergantungan kita pada pasar luar ataupun produk jadi. Lalu yang kedua, optimalisasi sektor pariwisata sebagai mesin devisa. Jadi teman-teman, Nusa Tenggara Timur memiliki sektor pariwisata kelas dunia, dari komodo hingga budaya Sumba yang unik. Jadi, untuk pengembangan pariwisata harus dilakukan secara integritas dan berkelanjutan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya hospitality, dan promosi digital yang gencar harus menjadi prioritas. Yang kedua adalah pariwisata harus menjadi katalis yang merangsang sektor lain seperti UMKM, kerajinan lokal, transportasi, dan jasa makanan. Lalu yang ketiga, di sini ia menyatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga iklim investasi. Ekonomi yang maju membutuhkan sumber daya yang terampil dan juga adaptif. Di sini, pemerintah harus mempermudah perizinan dan juga menjamin kepastian hukum untuk menarik investasi. Lalu yang kedua, investasi yang masuk harus diarahkan pada sektor-sektor yang padat karya dan memiliki potensi yang tinggi, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan juga meningkatkan kepadatan daerah. Tantangan kita tidak hanya sebatas angka pertumbuhan, tetapi distribusi hasil pembangunan. Maka dari itu, kita harus serius mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan juga tingkat
tingkat pengangguran yang terbuka. Kebijakan ekonomi haruslah inklusif, karena kita harus memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintiran kelompok ataupun daerah. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas haruslah merata untuk seluruh pelosok wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal ini adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan. Kemudian, pengembangan ekonomi digital dan kewirausahaan, terutama bagi generasi muda, harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang relevan sesuai dengan perkembangan global. Jadi, hadirin sekalian, transformasi ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang instan. Yang membutuhkan kolaborasi, visi misi yang jernih, dan kebijakan yang terukur. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor sumber daya alam mentah, tetapi kita harus beralih pada inovasi, nilai tambah, dan juga sumber daya yang berkualitas. Jadi, marilah kita sebagai bagian dari Nusa Tenggara Timur mengambil peran aktif. Mari kita jadikan potensi kita sebagai kekuatan nyata untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang sejahtera dan juga berdaya saing. Akhir kata, semoga Tuhan selalu memberikan kita jalan dan juga petunjuk untuk membangun Nusa Tenggara Timur lebih khusus di bidang ekonomi supaya menjadi lebih baik. Salam sejahtera untuk kita semua.